Aging and bodybuilding. Nah, jadi teman-teman seperti tema sebelumnya kalau kita berbicara bahwa bodybuilding for non-bodybuilders, especially justru lebih banyak adalah elderly. Kenapa teman-teman sekalian? Karena itu yang saya sering katakan. Kalau kita berbicara permasalahan daripada kesakitan yang menjadi ujungnya atau menjadi hilirnya, kalau kita buat satu investigasi akarnya itu adalah ternyata kehilangan massa otot. Nah, kalau kita buat satu investigasi lagi teman-teman sekalian, kehilangan massa otot jenis apa yang paling sering terkena orang-orang tua, yaitu adalah kehilangan jenis massa otot 2A, yaitu adalah fast twitch fiber, di mana fast twitch fiber itu hanya akan bisa istilahnya kalau kita bilang atasi dengan solusinya adalah latihan beban. Makanya kenapa jadi peran bodybuilding sebagai sebuah prioritas utama dibandingkan dengan mungkin ada yang running, ada yang cycling, ada yang mungkin cardio exercise activity ya. Jadi saya sekali lagi izin teman-teman nggak boleh salah paham. Jadi the most important muscle in our body kan adalah kardio ya, kardiak, betul. Jadi kardio kan bukankah penting mas Ade makin tua? Betul, jawabannya iya. Tapi ada satu hal kalau kita mau melihat daripada perilaku kita semua. Cardio exercise kita terpapar sehari-hari kalau seandainya kita aktif ya, bukan kita nggak berbicara sedentary people ya, kita berbicara orang yang aktif. Itu makanya kenapa yang saya bilang ada yang namanya NEAT itu tadi, yaitu non-exercise activity thermogenesis. Jadi bukan exercise, dia bukan olahraga, tapi thermogenesis activity tersebut. Artinya apa? Dia membakar kalori. Nah jadi teman-teman kadang-kadang orang tua ada gak yang biasanya masih naik turun tangga? Ada. Orang tua ada gak yang biasanya masih jalan kemana? Bahkan nyetir mobil sendiri. Bahkan orang tua juga banyak yang melakukan aktivitas misalnya mungkin di airport kadang-kadang kan wah gate-nya itu dia nggak pakai bagi, dia tetap jalan. Berarti kita sebenarnya sudah terpapar dengan cardio exercise di mall lagi ya ini. Main sama cucu, main sama anak. Kadang-kadang apa lagi lah gitu ya, termasuk juga ya itu tadi, kadang-kadang sebagian masih ada yang senang naik sepeda atau apa. Jadi kardio itu sebenarnya lebih mudah kita terpaparnya. Tapi latihan beban hampir jarang kita lakukan. Nah, sedangkan permasalahan daripada orang tua di Amerika katanya ada satu penelitian yang mengatakan bahwa lebih dari 50% kurang lebih usia 60 atau 65 sampai 70 tahun itu terkena yang namanya sarkopenia. Artinya apa? Terjadinya penurunan massa otot itu yang sangat drastis. Nah, itu menyebabkan apa teman-teman sekalian? Majority daripada si 50% tadi, ya mungkin 50%-nya lagi atau bahkan mungkin cuma 20 atau 30%-nya, hampir sebagian besar akhirnya harus terkena yang namanya insiden-insiden seperti jatuh. Apakah jatuh di tangga, apakah jatuh di kamar mandi, apakah jatuh di jalan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang salah adalah bukan lantainya, yang salah bukan tangganya, tapi yang salah adalah ketika otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang, ketika ototnya melemah atau tidak dikencangkan, maka yang lemah adalah tulang. Makanya kenapa tulangnya keropos. Nah, pada saat itulah yang disalahkan tuanya, padahal yang salah adalah ototnya. Makanya kenapa di sini peran bodybuilding sebagai priority activity akhirnya sangat dibutuhkan terutama bagi teman-teman yang usianya sudah di atas 40 tahun. Makanya kenapa mesti latihan beban. Latihan beban itu dengan apa? Bisa dengan menggunakan badan sendiri, bisa. Bisa dengan menggunakan alat bantu, bisa juga. Intinya adalah mengencangkan otot rangka kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mulai dengan hal yang sederhana. Bagaimana caranya ngangkatnya, bebannya mesti berapa, bukankah saya sudah tua, bukankah bahaya. Justru ini hal-hal yang sering kita coba mau meluruskan kembali ya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang kita lakukan segala sesuatu itu tipsnya dalam berolahraga itu kita harus melakukan sesuatu dengan nyaman. Kenapa? Karena kenyamanan itulah yang akan membuat sebuah terjadinya yang namanya kerutinan atau keteraturan. Jadi kalau kita nyaman misalnya hanya dengan menggunakan dumbbell, saya senang gerakannya ini, lakukan aja gerakan itu. Oh saya senangnya cuma push up, saya nggak senangnya squat. Oh saya senangnya squat karena ototnya paling banyak di kaki. Oh saya senangnya plank, boleh juga nggak ada masalah. Teman-teman siasat aja, tapi teman-teman harus tahu bahwa saya harus melakukan itu. Kenapa? Karena dengan saya mempertahankan otot saya, maka saya akan menjaga kekuatan tulang saya, dan saya akan menjaga yang namanya intensitas gerak saya, sehingga jantung saya dan organ tubuh yang lain bisa tetap sehat. Selain itu juga kalau saya tanya sama teman-teman, paling sering kita mengkonsumsikan makanan itu paling banyak makronutrisinya apa? Pasti karbohidrat jawabannya. Nah, karbo problemnya
kecenderungan kebanyakan atau kesedikitan. Kalau kita makan kecenderungan kebanyakan. Nah, ketika kebanyakan makan karbo, makanya terjadilah permasalahan-permasalahan penyakit yang berhubungan dengan dikatakan dengan gula tadi gitu. Kenapa? Karena ketika kita makan karbo tinggi, insulin hadir, makanya terjadi yang namanya resistensi insulin. Nah, salah satu untuk mengalahkan atau melawan daripada kondisi resistensi insulin kalau di sudut kiri, berarti di sudut kanannya adalah sensitivitas insulin. Nah, orang meningkatkan sensitivitas insulin dengan apa? Dengan obat. Dengan metformin, dengan tambahan insulin, dengan apa lagi yang teman-teman lakukan. Tapi itu akhirnya menyebabkan end up-nya kita harus konsekuensi hidup dengan dampak samping. Tapi ada satu aktivitas yang meningkatkan sensitivitas insulin, instead of kita dapatkan yang namanya side effect, yang kita dapatkan adalah side benefit. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah latihan beban. Kenapa? Karena otot kita adalah is a glucose sponge. Otot kita adalah is the largest site of glucose disposal, tempat pembuangan gula terbesar. Jadi kalau kita tiap kali sebelum makan atau habis makan kita bilang saya latihan beban, atau nggak ada kerjaan, iseng aja saya latihan beban, kita seperti makan obat meningkatkan sensitivitas insulin kita. Jadi gula yang tadinya untuk diturunkan di pembuluh darah kita membutuhkan pankreas kita merilis insulin dan akhirnya terjadi hyperinsulinemia atau produksi insulin yang berlebihan, tidak terjadi. Kenapa? Karena begitu gulanya hadir di pembuluh darah kita dan begitu kita latihan beban, maka otot kita lah yang dalam tanda kutip ya, mohon izin saya membuat sebuah penyederhanaan, wahai pankreas, kamu gak usah ngirim deh si insulinnya, udah biar saya aja yang menarik. Hampir 80% daripada gula yang beredar di pembuluh darah itu ditarik sama si otot. Jadi ini sesuatu yang namanya medikasi dari dalam, teman-teman sekalian. Itu satu hal yang sangat baik dan menjadikan bodybuilding atau weight training atau latihan beban resistant training sebagai part of our lifestyle gitu yang kita adopsi dan kita lakukan setiap hari. It's not necessary harus pergi ke gym, harus melakukan yang apa, enggak, kita bisa sendiri aja di rumah. Bahkan hanya sekedar mau plank aja, saya rasa kadang-kadang teman-teman sebagian ada yang habis sholat, saya mau push up 2 set, habis sholat, saya mau plank, ada yang mau duduk bangun berdiri melatih kakinya, apapun juga, atau hanya dengan sepasang dumbbell teman-teman bisa melakukan berbagai jenis gerakan latihan. Jadi teman-teman sekalian, yuk kita siasat, kita jadikan bodybuilding as a part of our lifestyle, terutama bagi orang-orang tua di atas 40 tahun. Sebuah investasi yang luar biasa yang bisa mempertahankan kualitas kesehatan kita, dan semakin sehat, kita semakin lebih bermanfaat. Cheers!